Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewati dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Menganalisis Kemiskinan Struktural dan Ketergantungan Nelayan di Pelabuhan Sadeng, Studi Kasus di Pesisir Gunung Kidul, Yogyakarta. Tentu saja di sini saya tidak sendiri, tetapi bersama teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Lina Sabrina, Edwin, Iksan, dan Jumaldin yang akan turut berpartisipasi dalam presentasi ini. Baik, langsung saja. Kalau kita berbicara tentang kehidupan nelayan, yang sering terbayang pastinya adalah laut yang luas, perahu-perahu yang berlayar, dan hasil tangkapan yang melimpah. Tapi di balik gambaran itu, ada kenyataan lain yang jarang terlihat. Kehidupan nelayan yang masih penuh keterbatasan. Salah satunya bisa kita lihat di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng di Gunung Kidul, Yogyakarta. Pelabuhan Sadeng ini dikenal sebagai pelabuhan perikanan terbesar di Yogyakarta. Potensi sumber daya lautnya sebenarnya besar sekali, tapi sayangnya kesejahteraan nelayannya belum berbanding lurus dengan hasil laut yang melimpah itu. Banyak nelayan di Sadeng masih hidup pas-pasan, bahkan seringkali harus berutang untuk bisa melaut kembali. Mereka terjebak dalam sistem ekonomi yang tidak berpihak. Dalam sistem ini, tengkulak menjadi pihak yang sangat berkuasa. Merekalah yang menentukan harga ikan sekaligus menjadi sumber utama modal nelayan. Jadi masalahnya bukan cuma soal penghasilan yang kecil, tapi juga soal struktur ekonomi yang timpang, di mana nelayan tidak punya posisi tawar yang kuat. Dari sinilah muncul persoalan kemiskinan yang bersifat bukan lagi sementara, tapi sudah struktural. Selanjutnya, potret ketergantungan dan kondisi sosial ekonomi. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, hubungan antara nelayan dan tengkulak ini sebenarnya membentuk sistem yang disebut patron klien, di mana nelayan menjadi sangat bergantung pada tengkulak, bukan hanya untuk modal, tapi juga untuk bahan bakar dan tempat menjual hasil tangkapannya. Sekilas hubungan ini tampak saling membantu, tapi kenyataannya justru membuat nelayan semakin kehilangan kemandirian, karena tanpa tengkulak mereka sulit melaut, dan tanpa melaut mereka tidak punya penghasilan. Akibatnya, mereka terus berada dalam lingkaran ketergantungan yang sulit diputuskan. Di sisi lain, akses ke lembaga keuangan formal seperti koperasi atau bank masih sangat terbatas. Fasilitas pelabuhan juga belum sepenuhnya memadai. Belum lagi rendahnya tingkat pendidikan anak-anak nelayan yang membuat kemiskinan ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi bisa kita lihat ketergantungan ekonomi ini bukan cuma persoalan uang semata, tapi sudah menjadi masalah sosial yang mempengaruhi cara hidup dan masa depan keluarga nelayan di Sadeng. Dari dua hal tadi, potret kehidupan nelayan dan sistem ekonomi yang mereka hadapi bisa kita lihat kalau persoalannya cukup kompleks. Nah, supaya lebih terarah, penelitian ini mencoba merumuskan beberapa pertanyaan penting untuk dijawab. Yang pertama, apa sebenarnya faktor utama penyebab kemiskinan struktural di kalangan nelayan Pelabuhan Sadeng? Kedua, bagaimana bentuk ketergantungan ekonomi mereka terhadap tengkulak dan pihak-pihak lain. Dan yang ketiga, program seperti apa yang paling relevan untuk membantu nelayan keluar dari ketergantungan itu serta memperbaiki kesejahteraan mereka. Akar kemiskinan struktural. Nah, kalau kita bicara soal kemiskinan nelayan di Sadeng, ini bukan kemiskinan yang muncul karena malas bekerja atau kurang hasil tangkapan, tapi lebih kepada kemiskinan yang bersifat struktural, artinya dipengaruhi oleh sistem dan kondisi yang mengekang mereka dari luar. Misalnya, banyaknya nelayan yang kurang modal untuk membeli peralatan atau memperbaiki kapal. Adapun juga akses terhadap lembaga keuangan formal seperti bank yang hampir tutup karena mereka tidak punya aset yang bisa dijadikan jaminan. Selain itu, keterampilan mereka juga masih terbatas karena
Terbatasnya itu pada sektor perikanan. Minimnya pendidikan non-perikanan membuat mereka sulit beralih ke usaha lain. Akibatnya mereka hanya bergantungan pada satu sumber penghasilan, yaitu melaut, dan itu pun sangat tergantung pada cuaca musim serta harga pasar yang tidak mereka kendalikan. Inilah yang membuat kemiskinan di kalangan nelayan menjadi sulit diputus. Ia bertahan dari tahun ke tahun, bahkan dari generasi ke generasi, karena sistem yang tidak memberi ruang bagi nelayan untuk berkembang. Hubungan dengan tengkulak menciptakan rasa aman, namun nelayan merasa terbantu, padahal dirugikan. Di sini dampak ekonominya, nelayan kehilangan hingga 30-50% potensi pendapatan karena margin tengkulak yang tinggi. Contoh, seorang nelayan di Sadang mungkin menjual ikan seharga 10.000 per kilogram tengkulak per kilogram ke tengkulak, padahal di pasar kota bisa mencapai 20.000 per kilogram. Dan selain itu, solidaritas antar nelayan seharusnya kuat, tetapi belum terorganisir dalam bentuk kelembagaan seperti koperasi perempuan dan pemuda pesisir pun belum dilibatkan secara maksimal, padahal mereka punya potensi besar untuk menggerakkan ekonomi lokal. Seperti dampak sosialnya, solidaritas yang belum terorganisir. Upaya menuju kemandirian untuk keluar dari lingkaran ini dibutuhkan pemberdayaan yang menyentuh akar masalah, bukan hanya bantuan dana, tapi pembentukan kesadaran dan kepastian agar nelayan bisa mandiri. Mereka bisa memimpin usaha pengolahan produk bernilai tambah seperti ikan asap organik atau kerajinan dari limbah laut yang meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dan mereka juga perlu belajar mengolah keuangan, mengembangkan usaha, dan membangun sistem bersama yang berkelanjutan. Di sini, nelayan bisa memanfaatkan teknologi digital untuk hasil laut atau ekowisata, mengurangi migrasi ke kota tetangga untuk kurangnya akses pendidikan vokasi yang menyebabkan pengurangan pemuda hingga 25% di komunitas pesisir. Baik dari studi kasus di pesisir Gunung Kidul, Yogyakarta yang kami ambil, ada solusi perencanaan yang telah disusun dengan nama Daeng Mandiri, pemberdayaan ekonomi nelayan berbasis kooperasi dan inovasi produk, di mana tujuan dari program ini ialah untuk mengurangi ketergantungan nelayan pelabuhan Sadeng terhadap tengkulak, dan harapannya ialah untuk memberikan penghasilan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat nelayan di sana melalui pengolahan hasil tangkap mereka sendiri, dan terbangunnya suatu usaha mikro yang dikelola oleh masyarakat nelayan pelabuhan Daeng itu sendiri. Dari program ini ada 5 kegiatan utama. Yang pertama yaitu pelatihan manajemen usaha dan literasi keuangan, di mana adanya pengajaran kepada nelayan mengenai
cara mengatur keuangan, menghitung modal, dan mengelola usaha dengan lebih efisien. Dan yang kedua ialah pembentukan koperasi nelayan, yaitu saling mandiri, di mana ini menjadi wadah simpan pinjam dan penjualan bersama. Dan yang ketiga, pelatihan pengolahan hasil laut, seperti contohnya abon ikan, kerupuk kulit, dan produk buku. Dan yang keempat, penyediaan mini cold storage dan SPBN komunitas, di mana adanya kerjasama bersama Pemkab Gunung Kidul dan DKP DIY agar nelayan punya tempat penyimpanan ikan dan bisa membeli solar dengan harga yang lebih wajar. Dan kelima, digitalisasi pemasaran agar nelayan bisa menjual produknya lewat platform online dengan dampingan oleh universitas atau startup lokal. Baik, selanjutnya kolaborasi multi pihak. Program ini tidak bisa berdiri sendiri karena nelayan dan keluarganya menjadi pelaku utama, sementara DKP Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, serta perguruan tinggi dan LSM berperan sebagai pendukung atau yang menjadi fasilitator penghubung antar pihak. Di sini juga kolaborasi multi pihak itu memastikan semua berjalan berkelanjutan hingga nelayan mampu mandiri. Harapan kami sangat sederhana, tetapi harapan ini yang menjadi fondasi besar agar masyarakat nelayan bisa disadeng lebih mandiri, memiliki daya tawar yang kuat, dan tidak lagi dikendalikan oleh tengkulak. Melalui kerjasama dan pemberdayaan yang berkelanjutan, kesejahteraan pesisir bukan lagi mimpi bagi masyarakat, melainkan kenyataan dan kedaulatan yang bisa dicapai bersama. Baik, demikianlah presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.